Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang misteri segitiga Bermuda, sebuah fenomena misteri yang sangat populer di dunia dan melibatkan banyak sekali pihak. Ada kesaksian dari orang-orang yang katanya pernah selamat saat melintasi jalur itu, bahwa di sana ada UFO, ada penampakan benda-benda aneh, cahaya-cahaya aneh, ada yang melihat segumpalan awan yang sangat unik, dan lain sebagainya. Cerita-cerita ini melingkupi fenomena tentang begitu banyaknya kapal-kapal dan pesawat yang hilang di area itu dan tidak ditemukan sama sekali. Sehingga banyak orang-orang yang berspekulasi apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Masyarakat terbelah, sebagian berpikir soal mistik, termasuk di dalamnya bahwa di situ ada Dajjal, bahwa di situ ada monster laut, kemudian ada juga yang menyatakan itu adalah markas alien dan sebagainya. Beberapa yang skeptis mulai berpikir tentang hal yang lebih ilmiah, misalkan tentang medan gravitasi yang unik di sana, kemudian tentang gelombang laut dan lain sebagainya. Buat para yang suka misteri, ayo kita mulai. Baraya, kita mulai dari kronologinya. Columbus konon ketika dia melintasi kepulauan Karibia, dia melihat ada cahaya yang sangat terang di cakrawala, seperti bintang yang jatuh. Berminggu-minggu kemudian, masih di lautan yang sama, Christopher Columbus juga melihat bahwa di ujung cakrawala sana ada cahaya yang sangat terang, disertai dengan gangguan navigasi. Jadi alat-alat navigasi pada waktu itu juga kacau. Catatannya hanya sampai sejauh itu, dan kemudian tidak ada orang yang tertarik lagi untuk mengkaji itu. Tetapi tahun 1951, Jones, seorang penulis, melihat bahwa ada keanehan di sekitar segitiga Bermuda. Dia adalah orang pertama yang mendokumentasikan tentang pesawat-pesawat dan kapal-kapal yang hilang di kawasan itu. Kemudian tahun 1964, sebuah majalah anak-anak, Argosy, itu adalah yang kemudian pertama menyebut bahwa itu adalah segitiga Bermuda. Jadi pertama kali dinamain itu tahun 1964, merujuk pada wilayah-wilayah yaitu Puerto Rico, Bermuda, kemudian negara bagian Florida, Amerika Serikat. Nah, tiga titik itulah yang kemudian paling banyak dijadikan sebagai standar soal lokasi di manakah segitiga Bermuda berasal. Tetapi penjelasan-penjelasan sesudahnya itu tidak selalu sama. Kalau Baraya lihat teks-teks penelitian tentang segitiga Bermuda, baik yang dilakukan oleh kalangan ilmiah maupun yang dilakukan oleh para dukun, itu menjelaskan bahwa segitiga Bermuda tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang bahkan sampai merentang jauh ke Samudra Atlantik. Kadang-kadang lebih kecil lagi. Kemudian tahun 1974, pertama kalinya segitiga Bermuda dikait-kaitkan dengan Atlantis. Nah, kemudian catatan-catatan berikutnya dari tahun 70 ke 80 itu menjadi sangat booming. Ada begitu banyak buku-buku yang menjelaskan tentang fenomena ini. Baraya begini, kalau Baraya menemukan misteri-misteri aneh yang terkait dengan Amerika Serikat, maaf ya, itu misalkan Illuminati, kemudian segitiga Bermuda, Atlantis, atau gay, pokoknya fenomena-fenomena baru dalam hal apapun itu biasanya boomingnya tahun 1960 sampai 1980. Ini karena ada gejala sosial yang sangat kuat mendera Amerika Serikat pada waktu itu, dari mulai hippies dan lain-lain. Jadi termasuk ini juga, walaupun fenomena tentang segitiga Bermuda itu banyak dilupakan oleh orang, tapi tahun 70, tahun 80 itu booming. Ada lebih dari 20 buku yang terkait dengan segitiga Bermuda. Dan lebih sialnya lagi, Amerika Serikat dianggap sebagai kutub dunia, pusat dunia, sehingga hal yang misterius di sana itu akan melebar di mana-mana. Di tahun 60-an sampai 80-an itulah akhirnya diketahui bahwa segitiga Bermuda itu telah menelan 1.000 orang dalam kurun waktu 100 tahun. Saya tidak akan menceritakan semua kasusnya karena ada begitu banyak dan Baraya juga bisa menemukannya dengan sangat mudah di internet, tapi saya akan pilih beberapa yang sangat unik. Di antaranya adalah kapal-kapal yang tidak hilang, tapi hanya awak kapalnya saja yang hilang. Misalkan pada tahun 1840, kapal Rosselli itu berlayar di kawasan segitiga Bermuda. Ketika dia keluar dari kawasan itu, kapal lain menemukan dia berjalan dengan kecepatan yang stabil, mengarah pada arah yang stabil, tapi pas dideketin, nggak ada orangnya. Begitupun fenomena yang sangat terkenal tentang kapal Mary Celeste.
Kapal Mary Celeste itu berangkat dari Eropa ke Amerika Serikat, pas sampai di segitiga Bermuda itu, hilang sama sekali. Hilangnya bukan kapalnya, orangnya yang hilang. Tapi kapal Mary Celeste ini bergerak maju ke arah yang tepat. Di kamar kapten juga ditemukan obat batuk dalam botol begitu, yang sudah dituangkan ke sendok, mau diminum, tapi gak jadi di situ. Pada tahun 1881, Ellen Austin, orang Amerika Serikat, juga menemukan ketika dia sedang berlayar, menemukan sebuah kapal yang tidak ada penghuninya sama sekali, tapi tetap jalan ke arah yang dituju. Catatan-catatan di dalam menunjukkan bahwa kapal ini berasal dari sini menuju sini, dan kapal itu memang bergerak ke arah yang tepat, tetapi tidak ada sama sekali orang di atasnya. Mungkinkah gara-gara melewati segitiga Bermuda? Sonemara 4 juga ditemukan tahun 1955 dengan kondisi yang sama, bergerak ke satu arah tanpa ada nahkoda sama sekali di dalamnya. Nah, kasus-kasus seperti ini menambah kecurigaan bahwa memang ada sesuatu yang sangat jahat di segitiga Bermuda, entah apa itu. Bukan hanya kapal-kapal yang hilang, tapi kadang-kadang kapalnya utuh, orangnya yang hilang. Beberapa orang yang selamat menyebutkan cerita sebagai berikut. Bruce Grierson misalkan, ketika dia sedang naik pesawat dengan ayahnya dan kolega bisnis ayahnya di sekitaran segitiga Bermuda dengan pesawat kecil, dia menemukan ada gumpalan awan besar di depannya. Gumpalan awan itu agak aneh karena sepertinya mencuat dari laut gitu. Jadi bukan mengambang di udara, tapi punya tiang sampai ke permukaan laut. Ayahnya yang pilot itu berpikir bahwa kita harus mengitari itu karena awannya juga besar, sekitar 20 km. Ketika mencoba untuk mengitari, ternyata tidak bisa dikitari. Justru malah si awan itu yang mengitari pesawatnya. Jadi awannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk seperti donat dan pesawatnya ada di tengah-tengah. Tapi donatnya itu sekitar 48 km, jadi besar sekali. 3 orang itu berusaha untuk mencari jalan keluar, sekitar 20 menit kemudian akhirnya mereka menemukan bahwa donat itu punya terowongan kecil. Maka terowongan itu segera dimasuki, dan sekitar 20 detik kemudian mereka berhasil keluar dari donat itu, dan anehnya mereka sudah sampai di tempat tujuan. Kisah lain, Kerry Garden, juga kira-kira ceritanya sama. Ketika dia sedang naik pesawat, tiba-tiba dia dilingkupi oleh awan yang sangat gelap dan tebal di sekitar segitiga Bermuda. Dia kebingungan apa yang terjadi, seluruh alat navigasi di pesawat itu bergerak dengan tidak karuan, kemudian dia berusaha untuk kontak menara pengawas atau radio-radio semacam itu juga dia tidak bisa temukan, tidak ada sinyal, tidak ada apa, pesawatnya terbang di kegelapan yang total. Dia bingung, dia panik, dia ketakutan, dia berpikir bahwa dia akan mati dan hilang bersama orang-orang yang hilang di segitiga Bermuda. Tapi ketika dia memutuskan untuk terbang ke atas, menukik secara vertikal ke atas terus, akhirnya dia menemukan sebuah jalan keluar. Uniknya, ketika dia sudah terbang sangat ke atas, ternyata dia tidak terlalu atas. Jadi dia udah ke atas terus, pas benar-benar keluar dari asapnya, dia ternyata tidak benar-benar terlalu atas. Dia bisa melihat lampu-lampu di bawah, dan kemudian hubungan radionya nyala lagi, dan akhirnya dia bisa selamat sampai tujuan. Ada 4 mitos yang paling terkenal terkait dengan segitiga Bermuda. Yang pertama, bahwa itu adalah markas Dajjal. Karena iblis itu singgasananya di atas laut. Jadi mungkin laut yang dimaksud itu adalah di segitiga Bermuda. Ini seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Isa Daud, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada juga mitos yang menyebut bahwa ini terkait dengan fenomena pembuangan budak. Dulu Amerika Serikat itu kan suka ngambilin budak dari Afrika, dan itu jumlahnya itu sangat banyak. Dan ada 10 juta budak yang dibuang ke tengah laut, dibuangnya itu di sekitar segitiga Bermuda. Kenapa dibuang? Budak-budak itu kalau misalkan kapalnya oleng, kapalnya butuh makanan yang cukup, dan di situ sudah habis pasokan makan dan sebagainya, itu biasanya yang dibuang itu adalah kargo. Nah, kalau yang kargo yang dimaksud itu adalah budak, maka budak-budaknya yang dibuang. Kenneth McCall menyebut bahwa ada sekitar 10 juta budak yang dibuang ke sana, dan mereka mati penasaran. Mereka bikin sebuah kerajaan arwah yang sangat besar di situ dan menghantui segitiga Bermuda, sehingga siapapun yang masuk ke sana akan menerima kutukan. Ada juga yang menyebut bahwa itu adalah pangkalan alien, karena ada begitu banyak kasus-kasus di situ yang menunjukkan bahwa ada campur tangan alien. Misalkan tentang keberadaan piramid unik di bawah segitiga Bermuda di dasar lautnya, atau begitu banyak penampakan UFO dan USO. Kan UFO itu yang terbang, dan USO itu
ada kapal selam unik yang nampaknya tidak berasal dari bumi. Itu juga banyak bertebaran di kawasan segitiga Bermuda katanya. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa di situ ada lorong waktu. Medan gravitasi di sana itu kan sangat kacau. Jadi siapapun yang lewat sana, kompas dan lain-lain, sistem navigasinya rusak. Ini menunjukkan bahwa ada medan gravitasi yang aneh di situ. Dan medan gravitasi yang aneh itu hanya bisa menjelaskan satu hal, bahwa di situ relativitas waktu terjadi. Adanya lorong waktu. Orang yang masuk ke situ mungkin akan sampai ke waktu yang lain di dunia yang lain. Kita tidak pernah tahu. Mungkin orang yang masuk ke situ jadi sampai ke zaman dinosaurus gitu. Ketika mitos-mitos itu berkembang, para saintis juga melakukan penelitian. Penelitian yang paling terkemuka tentang teori tentang segitiga Bermuda adalah adanya gas metana. Jadi Baraya, di pertemuan antara lempeng-lempeng benua dan lempeng samudra, itu di bawahnya biasanya terkandung gas metana. Gas metana itu ada di bawah dasar samudra. Kalau gas metana itu berhasil menyeluap keluar, bikin rekahan, prak gitu, kemudian keluar, blup gitu, itu impact ledakan di atasnya itu cukup untuk menelan kapal yang sangat besar sekalipun dan bisa mempengaruhi pesawat terbang yang ada di atasnya. Itulah teori yang menjelaskan kenapa segitiga Bermuda angker. Kapal-kapal yang tenggelam di sana tidak ditemukan lagi. Itu teori yang paling diterima oleh masyarakat ilmuwan. Setidaknya sampai tahun 1980-an. Teori sains yang sangat populer juga tentang segitiga Bermuda adalah adanya gelombang raksasa di sana. Jadi Baraya, kalau Baraya lihat bagaimana kondisi Laut Sargasso dan segitiga Bermuda di situ, itu kan ada di sebuah cekungan besar. Sehingga segitiga Bermuda itu sesungguhnya adalah wilayah yang sangat angker karena cuacanya ekstrim. Karena cuaca ekstrim juga di sana itu sering terjadi gelombang laut dadakan. Gelombang laut dadakan itu bisa sampai 30 meter tingginya atau bahkan lebih dari itu. Dan dadakan sehingga kapal yang paling gede sekalipun itu pasti akan terhempas. Semakin besar kapalnya, semakin besar kerusakan yang diakibatkan oleh gelombang besar ini. Dan gelombang besar ini juga biasanya terlihat dari bentuk-bentuk awan yang heksagonal. Nah, seperti ini. Jadi awan-awan yang heksagonal ini sangat berbahaya. Tapi ada di antara semua itu teori kompilasi, dan menurut saya ini adalah teori yang masuk akal. Teori kompilasi itu adalah bahwa di segitiga Bermuda tidak ada misteri apapun. Maksudnya begini Baraya, coba dibayangkan, dalam 100 tahun terakhir ada 50 kapal yang hilang, 20 pesawat, dan 1.000 orang yang hilang atau meninggal di kawasan segitiga Bermuda. Itu sebenarnya adalah jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran kawasan segitiga Bermuda yang dilalui oleh begitu banyak kapal dan pesawat. Hilangnya 50 kapal dan 20 pesawat itu adalah hal yang biasa. Bahkan di tempat-tempat lain itu jauh lebih banyak. Misal di Formosa, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada itu. Atau di Karibia, itu kapal yang hilang jauh lebih banyak daripada itu. Gitu. Di Indonesia juga ada kawasan yang menelan banyak korban dan tidak harus disebut bahwa itu adalah fenomena misteri. Teori ini dikemukakan oleh Larry Couchet. Kemudian dia menyebutkan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di segitiga Bermuda itu adalah kesalahan teknis saja. Bukan pada kesalahan teknis kapal yang berlayar di sana, tapi kesalahan teknis dalam pencatatan. Jadi misal begini, dicatatkan bahwa kapal itu hilang dan tidak ditemukan sama sekali. Padahal kenyataannya kapal itu telah ditemukan dan diketahui penyebabnya apa. Begitu. Kemudian ada catatan, kapal itu hilang padahal nahkoda bilang di situ laut baik-baik saja. Padahal nahkoda bilang pada waktu itu di sana sedang terjadi badai besar, ombak begitu besar. Misal begitu. Nah, ada banyak catatan-catatan yang tidak lengkap yang kemudian oleh ahli cocokologi dimasukkan ke dalam teori-teori dan mitos-mitos tentang segitiga Bermuda. Dan catatan Larry Couchet berikutnya itu adalah bahwa segitiga Bermuda, sama seperti yang saya bilang di awal, itu adalah kawasan yang tidak diketahui batas-batas wilayahnya. Kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sini gitu. Jadi, kalau dibayangkan, dari 50 kapal dan 20 pesawat yang hilang di sana, menyebut bahwa yang benar-benar masuk ke dalam kawasan segitiga Bermuda itu hanya 2 pesawat saja. Sisanya di Sargasso. Sisanya di Karibia.
Jadi kecelakaannya di luar segitiga Bermuda, tapi karena jarak dan wilayah segitiga Bermuda itu tidak jelas, maka wilayah-wilayah yang jauh sekalipun dimasukkan ke situ. Ada sebuah kapal yang kecelakaan di 5.000 km jauhnya dari segitiga Bermuda, tapi dimasukkan ke dalam kawasan segitiga Bermuda, dicocokologikan gitu. Jadi sekali lagi, kalau mau ngikutin garis segitiga Bermuda yang disebutkan secara tradisional itu dari Puerto Rico, Bermuda, dan Florida, itu hanya 2 pesawat yang hilang di situ. Dan 2 pesawat yang hilang itu pun sudah ditemukan, kemudian sudah diketahui penyebabnya, yaitu cuaca buruk. Laporan-laporannya jelas. Tapi kenapa penjelasan ini tidak berkembang? Karena orang itu lebih suka pada misteri. Jadi setiap orang itu kan membutuhkan misteri. Ketika mereka gagal menemukannya, mereka menciptakan misteri itu. Jadi walaupun segitiga Bermuda itu sesungguhnya tidak ada misteri sama sekali, tapi mereka buat-buat cerita tentang itu. Bagaimana dengan kesaksian-kesaksian orang yang bertahan hidup? Jadi kalau Baraya pelaut, sudah puluhan tahun melaut, Baraya pasti tahu bahwa di tengah laut itu memang banyak fenomena-fenomena aneh, kabut, yang aneh, tornado yang aneh, dan sebagainya itu sebenarnya udah hal yang biasa gitu. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pengalamannya aneh di sini, pengalamannya aneh di sini, ya wajar, namanya juga di laut, banyak kejadian unik yang terjadi di laut. Kemudian kasus orang-orang yang hilang, misalkan yang Mary Celeste tadi, walaupun itu sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan mengendap sebagai sebuah misteri, tapi ada penjelasan-penjelasan yang lebih rasional, termasuk tentang kargo apa yang mereka bawa. Ya, Baraya, kita tidak mengecilkan kemungkinan tentang misteri yang terjadi di sana, tapi sejauh ini dari seluruh kasus yang terjadi di segitiga Bermuda tentang hilangnya kapal, tentang hilangnya awak, itu sudah ditutup, sudah selesai, sudah ketahuan semua misterinya. Oke, Baraya, itu saja. Maaf mengecewakan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.